Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Erviani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Temper Tantrum pada Anak Usia Prasekolah 3-5 tahun. Di sini ada latar belakang ya, yaitu penelitian dilakukan di Chicago. 50-80% temper tantrum ini terjadi pada anak usia 2-3 tahun yang terjadinya seminggu sekali, dan 20% terjadi hampir tiap hari, dan 3 atau lebih temper tantrum ini terjadi kurang lebihnya 15 menit menurut Tiffany tahun 2012. Sedangkan di Indonesia, balita yang biasanya mengalami temper tantrum dalam waktu 1 tahun ini 23-83% dari anak usia 2 tahun sampai hingga 4 tahun pernah mengalami temper tantrum menurut Psikologi Zone tahun ini. Ada tujuan umumnya dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua terhadap perilaku temper tantrum pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di TKK Nurul Ikhwan, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Banten. Dan di sini ada tujuan khususnya, yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi pola asuh orang tua pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di TKK Nurul Ikhwan, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Banten. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian temper tantrum pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di TKK Nurul Ikhwan, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Banten. Yang ketiga, menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku temper tantrum pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di TKK Nurul Ikhwan, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Banten. Kerangka teorinya itu temper tantrum dan pola asuh. Temper tantrum sendiri mempunyai definisi, yaitu episode dari kemarahan yang rata-rata digambarkan dengan perilaku menangis, berteriak. Namun tantrum juga dikatakan sebagai luapan frustasi yang ekstrim yang tampak seperti kehilangan kendali, seperti dicirikan oleh perilaku gerakan tubuh yang kasar atau agresif, sering membuang barang, berguling di lantai, membenturkan kepala, dan bahkan menghantarkan kaki ke lantai. Di sini ada pola asuh. Pola asuh itu definisinya yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dan melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Di sini ada kerangka konsepnya, itu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya itu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua tersendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu demokratis, otoriter, dan permisif, yang didukung oleh karakteristik sosiodemografi orang tua, yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, bahkan pendidikan. Dan variabel dependennya yaitu temper tantrum yang didukung dengan karakteristik demografik anak yang terdiri umur dan jenis kelamin. Dan hipotesanya itu ada 3, itu ada hubungan negatif antara pola asuh demokratis dengan temper tantrum pada anak prasekolah. Kedua, ada hubungan positif antara pola asuh otoriter dengan temper tantrum pada anak prasekolah. Dan yang ketiga, ada hubungan positif antara pola asuh permisif dengan temper tantrum pada anak prasekolah. Dan di sini ada tabel definisi. Tabel definisi tersendiri ada pola asuh orang tua, yang artinya cara orang tua mendidik dan membimbing anak. Alat ukurnya itu kuesioner, dan cara mengukur dengan cara wawancara. Skala pengukuran menggunakan variabel ordinal. Terus di sini temper tantrum. Temper tantrum tersendiri definisinya adalah suatu ledakan amarah yang terjadi pada anak usia prasekolah. Alat ukur itu kuesioner, dan cara mengukurnya dengan wawancara. Skala pengukuran variabel itu ordinal. Usia tersendiri definisinya itu penelitian terhitung sejak lahir. Alat ukurnya itu KTP, cara ukur dengan wawancara, dan skala pengukurannya itu menggunakan ordinal. Ada jenis kelamin. Jenis kelamin tersendiri artinya itu tanda gender dari seseorang manusia. Alat ukur itu dikategorikan dengan laki-laki dan perempuan. Cara ukuran dengan nominal, dan skala pengukuran itu ordinal. Pendidikan di sini artinya itu pendidikan terakhir responden. Kategorinya itu dari sekolah dasar sampai sarjana. Cara ukur itu wawancara, dan skala pengukuran itu ordinal. Dan ada pekerjaan. Pekerjaan itu artinya aktivitas seorang yang memiliki penghasilan, dan alat ukurnya itu dikategorikan bekerja dan tidak bekerja. Cara mengukurnya dengan wawancara, dan skala pengukurannya menggunakan ordinal. Ada bab 4, yaitu desain penelitian. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pola asuh orang tua dengan temper tantrum pada anak prasekolah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan studi observasional dan dilakukan dengan cara pengamatan sewaktu, yaitu tadi potong lintang atau cross sectional. Lokasi dan waktunya, lokasi penelitian dilakukan di TKK Nurul Ikhwan Desa Babakan. Waktu penelitian itu bulan Maret 2021 sampai April 2021. Populasi, di sini populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua dan anak usia prasekolah yang berada di TKK Nurul Ikhwan yang berjumlah 30 anak. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah orang tua anak usia prasekolah 3-5 tahun. Instrumen penelitian yaitu menggunakan skala yang digunakan adalah skala pola asuh dan skala temper tantrum yang terdiri dari 13 item pertanyaan demokratif, 13 item pertanyaan otoriter, dan 4 item pertanyaan permisif. Dan di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner. Itulah presentasi yang saya sampaikan terkait hubungan pola asuh orang tua terhadap perilaku temper tantrum pada usia anak 3-5 tahun. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.